Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana iftah bainana wa qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, ngiring kita ngaturki bocih, ngaturki syukur Allah Subhanahu wa taala karena kita dimudahkan oleh Allah bangun tidur, dimudahkan berwudu, dimudahkan menuju masjid untuk menunaikan salat subuh bersama, berzikir bersama, berdoa bersama dan taklim bersama, kultum bersama. Karena berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan untuk bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Allah tabu dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah tabu katakanlah Muhammad, bi fadlillah kalawan karunia Allah, kalawan anugerah Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika maka dengan itu falyafrahu hendaklah kamu berbangga-bangga. Falyafrahu hendaklah kamu berbahagia. Rabbusnulja ayat itu sering dibacakan oleh para muballigh, terutama saat mungkin di mana umat Islam memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah Muhammad sallallahu dilahirkan. Bulan Rabiul Awal umat Islam banyak memperingati peringatan Maulid sebagai wujud kesyukuran dan kebanggaan terhadap karunia Allah, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya Nabi Muhammad SAW, atas diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang membawa misi rahmat, kasih sayang Allah untuk seluruh alam semesta. Allah tabu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi kalau mengemperingati Maulid kayak itu sebagai wujud kesyukuran, wujud kebanggaan, kenging, bunga kelaban rahmat Allah itu dianjurkan. Dianjurkan untuk kita berbangga-bangga. Fal yafrahu maka bunga terhadap karunia Allah, terhadap rahmat Allah. Allah kento anuran laki Nabi Muhammad sebagai rahmat. Jadi mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat, yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz? Angga bunga mobodo-moloten dan sebagainya. Tergantung. Kita bunga kalaban sesuatu yang diberikan oleh Allah. Misalnya bunga kalaban lahirnya anak kita. Boleh dengan kesyukuran dan rasa bahagia terhadap anak kita yang dilahirkan oleh istri kita, bunga, atau daripada barang piaraan kita. Misalnya ngobu ajam atau telur bunga, ngobu manuk abudu bunga, ngobu sapi bunga, adik kucing kucing kesayangan, banyak orang yang libur ke kucing, seneng ke kucing, elos ipakanin iperatanin, abudu kucing bunga. Nah, kalau kita bangga dengan piaraan kita, binatang hewan yang menjadi piaraan kita, kambing, sapi, kucing, ketika melahirkan bunga, maka tidak wajar kalau kita tidak bunga dengan kelahiran
Rasulullah SAW. Tetapi kebungaan kento, khususnya dengan kegiatan mau disebut wujud kebungaan. Mohon hubungan dalam kebungaan saya tak melarang ajaran Islam. Boleh. Tapi kebungaan diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, haram. Mulut pas berada nyanyian tentang dengan aurat terbuka, haram. Tapi dengan kegiatan maulid wujud kebungaan kalaban kegiatan di dalamnya ada zikir, ada doa, ada bacaan selawat bersama, ada sedekah, ada majelis taklimnya, ada pengajiannya, ada ceramahnya, ada pencerahan. Boleh. Bagus. Bagus itu. Jadi tak boleh menabi kebungaan dalam wujud yang mendatangkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saja apa isinya mulutan. Kalau isinya pengajian, kalau isinya baca selawat, zikir, doa, kenging dan bagus itu wujud kesyukuran, kebungaan terhadap karunia Allah. Seanurunaki kustrinya Nabi Muhammad SAW membawa misi perdamaian menjadi misi rahmatan lil alamin, membawa kedamaian, rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Ya bermulia, maka selayaknya kita peringatan Maulid kento sebagai wujud kesyukuran, bisa mengantarkan kita ingat kepada Allah, syukur kepada Allah, siapa yang rahmat kepada kita umat Islam khususnya. Sebab rahmat kento oleh Allah diturunkan bukan kepada umat Islam saja. Seluruh apa yang diciptakan Allah mendapatkan rahmat Allah. Kenging kebelasnah, kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang tak iman kepada Allah, diberi makan, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tanpa pandang bulu, untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam yang lah selain mendapat rahmat di dunia, insyaallah yakin akan mendapatkan rahmat nanti di surga. Jadi, dengan keimanan, ketakwaan dan amal soleh, dia akan mendapat nikmat di surga, terutama nikmat yang paling tinggi, nikmat yang berdarajat tinggi, rahmat nikmat yang paling tinggi adalah liqa Allah, bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan diberikan nikmat bertemu dengan Allah itu sama sekali tidak mudah. Ini alam dunia itu tidak bisa bertemu dengan Allah, hanya bisa melihat Allah, hanya bisa tentu Nabi Musa hanya bisa berdialog dengan Allah, tidak bisa melihat saking tingginya nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin hadirin jemaah salat subuh yang mulia rahimakumullah. Jadi dengan semangat maulid, mari kita tingkatkan kesyukuran dan kebanggaan kita dengan peningkatan kualitas keimanan, kualitas iman takwa kita, dan amal soleh kita. Itu yang bisa dinyatakan sebagai wujud syukur. Jadi wujud kesyukuran, intifa'un ni'am, memang yuhibbu Allah. Akun aki nikmat, rahmat, keakui, titik sarana, keinginah ridwan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan peringatan maulid, kita berusaha untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li rasulin illa liyuta'a biidznillah. Teetoronaki seorang rasul. Tidak diutus seorang rasul kecuali untuk diikuti. Jadi mengikuti Rasulullah, apa yang dibawa Rasulullah sebagai wujud kesyukuran kita. Artinya melaksanakan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasul. Kenapa saya berkesan Rasulullah sebagai wajiban dari Allah kita laksanakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah melalui Rasul kita jauhi, kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, dengan semangat iman dan takwa untuk kita meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره وداره العلي العظيم. وحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو ودوام العافية والغنى عن الناس ودوام التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا واغفر لنا ولمن شهدنا أستاذنا ولمعلمنا ولمن له بقينا لنا ولمن أوصانا بالفاتحة والدعاء جميع المسلمين على يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بهلالك عن حرمك بطاعتك مع أسيادك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خير الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما برحمته يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.